Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Warisan Leluhur. Untuk teman-temanku semuanya yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gimana kelanjutan cerita warisan leluhurku ini? Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Setelah makhluk itu pergi, aku dibangunkan dengan teriakan bapakku. "Rama, bangun! Ayo cepat ke pendopo. Kakek sama Pak Likmu sudah menunggu. Cepat bangun, Ram!" teriak bapak dari luar kamar. "Iya Pak, bentar," jawabku. "Jangan lupa, warangkannya di bawah, Ram," teriak bapak lagi. "Iya Pak." Aku langsung bangun dan cuci muka terlebih dahulu di kamar mandi. Setelah itu aku langsung menuju ke pendopo yang berada di belakang rumah. Di pendopo sudah ada 3 orang laki-laki yang sedang duduk berhadapan, dan ada tirai putih yang dibentang lebar seperti layar pertunjukan wayang kulit, dan terdapat 5 wayang kulit yang tertancap di pohon pisang yang berada di bawah layar itu. "Rahmat, cepat ke sini!" teriak simbahku. Aku segera lari menghampiri mereka bertiga. Tak kusadari bahwa di sekeliling pendopo sudah banyak makhluk-makhluk yang mengerikan. Mulai dari naga yang berwarna hitam, dan manusia yang memiliki tanduk seperti bandeng, dan ada singa memiliki sayap, persis yang ada di mimpiku tadi. Aku baru melihat makhluk-makhluk itu saat sudah sampai di pendopo. Aku ketakutan dan langsung duduk di dekat bapak. "Kenapa kamu melihat makhluk-makhluk itu?" tanya bapak kepadaku. "Iya Pak, aku melihatnya," jawabku gemetar. "Tenang, itu bukan makhluk jahat. Naga hitam itu namanya Santika. Dia berasal dari alam naga. Manusia yang bertanduk itu adalah Lembut Toh, dan singa bersayap itu namanya Lamtasari, Pak." Sebelum bapak menyebut namanya, aku sudah memotong ucapannya. "Kamu sudah tahu namanya?" tanya simbahku. "Sudah Mbah. Tadi waktu tidur aku bermimpi bertemu dia." "Ya sudah, Simbah akan memulai menjelaskan semuanya, Rama. Pasti kamu banyak pertanyaan tentang ini semua. Sebelum Simbah menjelaskan, kamu duduk di depan Simbah." Aku beranjak duduk di depan simbahku. Lalu Simbah meletakkan tangannya di dahiku dan aku disuruh untuk memejamkan mataku. Aku terdengar Simbah membacakan sebuah mantra. Entah mantra apa itu. "Sejatine menungso iku cipta Pangeran Gusti Allah. Kabeh sing ana iki mung lantaran sing wis ditakdirke kudu dilakoni. Sambungke rong alam iki." Saat Simbah menyelesaikan ucapannya, badanku sungguh sejuk dan bersinar biru. Tak terasa badanku memiliki kekuatan dan pikiran seperti banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Warangka yang di dekat bergetar, dan gelang yang kupakai juga menyala biru terang. "Sudah, buka matamu dan kembali duduk di sebelah bapakmu," ucap simbahku lagi. "Nggih, Mbah." Setelah itu, baru Simbah menjelaskan semuanya. Di mana tempat sahabat-sahabatku berada, Dika, Tio, Aldi, Anika, dan Sukma. Mereka berlima setelah berpamitan sama neneknya Dika. Mereka mulai perjalanan menuju di mana tempat yang sudah disepakati, yaitu Alas Purwo. Mereka berangkat sekitar jam 7:30. Saat di dalam mobil, mereka mengobrol dengan santai. Anika, Sukma, dan Aldi membahas tentang kuliahnya, karena dari keempat sahabat ini, yang kuliah hanyalah Aldi. Jadi Aldi sedikit nyambung dengan 2 wanita ini. Ya, seperti biasa, si Aldi sedikit caper sama 2 wanita. "Anika, sudah semester berapa?" tanya Aldi pada Anika. "Sudah semester 4, Mas." "Oh, kalau Sukma sama semester 4 juga?" tanya Aldi kepada Sukma. "Enggak, Mas. Saya sudah semester 7. "Loh, kok bisa kenal sama Anika? Apa satu jurusan?" tanya Aldi lagi. "Enggak, Mas. Saya jurusan sejarah, sedangkan Anika jurusan bahasa," jawab Sukma dengan nada lembut.
Sedangkan Dika dan Tio membicarakan Aldi. "Lihat tuh temanmu, kalau ada cewek cantik bisa aja modusnya," ucap Dika. "Biarinlah, udah wataknya begitu Dik. Sebenarnya aku juga males kalau Aldi sudah sama cewek-cewek." Setelah mengobrol singkat, Tio dan Dika, mereka berdua hanya diam saja, jarang mengobrol. Karena Tio selalu bengong memikirkan perkataan simbahnya. Kemarin malam, simbahnya Tio ngasih sebuah jarum besar dan panjang, mungkin sebesar tongkat komando tentara. Jarum itu bukan sembarangan. Itu adalah pusaka milik simbahnya Tio yang dikasih oleh seseorang. "Tio, besok kalau kamu ke Alas Purwo bawa benda ini untuk jaga-jaga, karena apa yang Simbah bicarakan tadi takut benar-benar terjadi. Ini bukan sembarangan besi jarum. Coba lihat ini." Simbahnya Tio membacakan sebuah mantra. Tiba-tiba jarum besar itu menyala biru dan berubah menjadi kecil, seperti jarum pada umumnya. Dan saat dibacakan mantra lagi, jarum itu membesar lagi. Memang benar, saat Tio memegang jarum itu, ada kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Sepanjang perjalanan, hanya terdengar obrolan ketiga orang yang cuma membahas tentang perkuliahan dan kampus saja. Saat hampir sampai di gerbang Alas Purwo, Sukma bertanya kepada Anika, "Nik, apa sepupumu punya teman laki-laki lagi?" Tanya Sukma berbisik. "Iya Mbak Sukma, ada, tapi dia nggak bisa ikut karena dia lagi nemenin bapaknya ke Jawa Tengah," jawab Anika. "Apa namanya Rama?" Tanya Sukma lagi. Tidak sengaja, Dika dan Tio mendengar pembicaraan Anika dan Sukma. Spontan Dika mendadak menginjak rem. Lalu Tio dan Dika menoleh ke Sukma. "Apa kamu kenal Rama Mbak Sukma?" Tanya Tio dengan wajah serius. Karena Rama jarang sekali kenal sama cewek. Setelah dia putus dengan mantannya. "Tidak kenal Mas, tapi saya bisa melihat masa lalu Mas." Sukma adalah wanita yang istimewa. Dia mempunyai kelebihan bisa melihat masa lalu seseorang dengan cara menatap matanya secara langsung. Karena saat Sukma berbicara dengan Aldi, dia melihat ada satu temannya yang gak ikut di kegiatan itu. Dika melanjutkan perjalanannya dan sudah memasuki wilayah Alas Purwo. Entah kenapa, saat memasuki di Alas Purwo, langit mendadak gelap seperti mau hujan dan disertai angin. Dika tetap melajukan mobilnya dan berhenti di kantor pengelola hutan untuk menitipkan mobilnya dan meminta izin untuk camping di sana. "Permisi Pak," ucap Dika. "Oh iya Mas, silakan masuk," jawab petugas itu. "Ada yang bisa saya bantu Mas? Saya dan teman-teman saya mau camping di tempat ini Pak. Apa diperbolehkan?" Tanya Dika lagi. "Ada berapa orang?" 5 orang Pak." "Boleh saja, tapi ada peraturan yang harus dipatuhi di tempat ini. Karena tempat ini adalah salah satu hutan lindung Mas." "Apa saja peraturannya Pak?" "Ini Mas." Petugas hutan itu menyerahkan selembar kertas yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di tempat itu. Dan kertas itu berisi, tidak boleh merusak tumbuhan yang ada di hutan, sekecil apapun itu. Tidak boleh memberi makan hewan yang ada di hutan. Tidak boleh membawa pulang tumbuhan, benda, hewan, dan apapun itu yang berada di dalam kawasan hutan. Yang terakhir, bersopan santun. Berikut isi kertas yang diberikan petugas. "Baik Pak, terima kasih. Dan saya titip mobil saya di kantor sini yo Pak." "Iya Mas, tetapi mohon dikunci mobilnya, karena kalau malam tidak ada yang menjaga." "Baik Pak, terima kasih." Setelah mendapatkan perizinan, Dika keluar dari kantor menuju ke teman-temannya lagi. "Gimana Dik? Dapat izin dari petugas hutan?" tanya Aldi. "Aman, kita sudah diizinkan sama petugas ini. Kalau gitu kita langsung saja cari tempat untuk mendirikan tenda yo." "Siap, langsung meluncur," jawab serentak mereka berempat. Saat mereka mau jalan,
Tiba-tiba petugas itu kembali berteriak. "Tunggu!" panggil petugas dan lari menuju mereka. "Ya, gimana Pak?" tanya Tio. "Saya lupa. Ini hari Kamis Mas. Malam Jumat lagi. Jika kalian ingin camping, jangan mendekati gua atau pura ya." "Memangnya kenapa Pak?" tanya Tio lagi. "Karena setiap malam Jumat lagi di gua atau pura selalu ada cahaya biru yang menyala Mas. Entah itu hal baik atau hal buruk. Demi keselamatan kalian, jangan mendekati itu yo." "Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan kami. Kalau begitu kami permisi," ucap Tio. Dan kami langsung mulai berjalan memasuki hutan untuk mencari tempat mendirikan tenda kami. Dan mereka langsung mulai berjalan memasuki hutan untuk mencari tempat mendirikan tenda. Langit masih tertutup dengan awan hitam, seolah sudah tidak mampu untuk menahan jatuhnya air hujan. "Teman-teman, kita cepat mencari tempatnya dan segera mendirikan tenda kita," ucap Tio gelisah. Beberapa menit kemudian, mereka mendapatkan tempat yang strategis untuk kegiatan mereka. Mereka langsung mendirikan tendanya dan waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Sukma yang basicnya anak yang memiliki kelebihan, dia bisa melihat hal yang tak kasat mata. Dan dia sudah melihat sosok yang aneh sedang memperhatikan mereka. Sosok itu berwujud seperti monyet, tetapi dia memakai mahkota di kepalanya. "Astagfirullah," ucap Sukma. "Ada apa Mbak Sukma?" tanya Aldi. "Tidak ada apa-apa Mas, mata saya kelilipan, jadi saya istighfar," jawab Sukma berbohong karena Sukma kira cuma dia yang bisa melihat makhluk itu. Saat Sukma mau mengambil minum di tasnya, Tio menghampirinya. "Mbak Sukma juga melihatnya?" tanya Tio kepada Sukma. "Loh, Mas Tio juga bisa melihat? Saya kira cuma saya yang bisa melihatnya loh Mas." "Bisa Mbak, bahkan saya dari kecil sudah bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata," jawab Tio. "Semoga tidak ada yang mengganggu ya Mas," ucap Sukma lagi. Tio hanya menghela nafas panjang karena dia masih tetap kepikiran perkataan simbahnya. Dan Tio melihat temannya satu persatu dan dia berucap, "Apapun yang terjadi, aku akan melindungi kalian semuanya." Tenda mereka sudah terpasang. Tio dan Dika bertugas mencari kayu bakar untuk membuat api unggun. Sedangkan Aldi disuruh mencari air di sungai. Anika dan Sukma menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. "Masak bakso dulu apa sop Nik?" tanya Sukma. "Bakso dulu aja Mbak Sukma, yang simpel." Karena mereka capek sekali habis perjalanan seharian. Jadi mereka memasak yang simpel supaya bisa cepat makan. Di mana Aldi berada saat Aldi menuju ke sungai untuk mengambil air. Aldi terkejut karena air sungainya kecil. Jadi butuh waktu lama untuk mengisi 3 jerigen berukuran 5 liter. "Aduh, pasti lama ini," ucap Aldi sendiri. Sambil mengisi jerigen, Aldi mengambil rokok di tas kecilnya dan menyalakannya. Singkat cerita, Aldi sudah mendapatkan 2 jerigen. Tinggal 1 jerigen lagi. Aldi tidak sadar jika waktu hampir maghrib. Ya, mungkin sekitar pukul 5 sore. Tiba-tiba, telinga Aldi mendengar ada yang teriak. "Ah!" Tanpa pikir panjang, Aldi langsung beranjak mencari sumber suara itu. Air di jerigen dia tinggalkan karena Aldi pikir itu suara seorang wanita. Aldi berhenti di depan pintu gua. Langit sudah gelap. Aldi jelingukan mencari yang berteriak tadi. Siapa yang berteriak tadi? Padahal sumber suaranya di sini loh. Aldi pikir wanita itu ada di dalam gua. Lalu Aldi tanpa berpikir panjang lagi, dia memasuki gua itu. Saat Tio, Dika, Andika dan Sukma sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing, dia baru sadar kalau Aldi belum kembali. "Mas Tio, Mas Aldi belum kembali ya dari tadi. Kira-kira dia kemana ya? Padahal ini sudah habis maghrib loh," ucap Sukma. Iya,"
Dari tadi aku gak lihat Aldi. Apa dia belum kembali sama sekali dari sungai? Tanya Tio. Belum mas. Ini aja aku memasak pakai stok air minum. Balas Anika. Oke, Dika sama Anika di sini aja yo. Biar aku sama Sukma yang mencari Aldi. Ucap Tio. Iya yo, hati-hati kamu. Balas Dika. Tio dan Sukma mencari Aldi ke sungai. Tetapi mereka berdua hanya menemukan jerigennya saja. Ini jerigen airnya ada mas, tapi kemana mas Aldinya yo? Yang aku takutkan terjadi Mbak Sukma. Apa yang mas Tio takutkan? Sudah, nanti saja ceritanya. Ayo kita cari Aldinya dulu. Ucap Tio memulai perjalanan. Tio berjalan mengikuti jejak bekas orang lari. Dan Tio yakin itu jejaknya Aldi. Lama Tio dan Sukma berjalan mungkin sekitar 1,5 jaman. Mereka berdua berhenti di depan mulut gua. Waduh mas Tio, kenapa banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu? Jangan berisik mbak. Mereka belum sadar kalau ada kita. Di dalam gua tersebut banyak sekali makhluk-makhluk aneh. Sudah seperti siluman. Ada kambing bercula. Ada juga burung yang memiliki kepala 2. Saat Tio dan Sukma memperhatikan di dalam gua. Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Tanya seseorang pria gagah besar seperti prajurit zaman dulu. Kami sedang mencari teman kami yang hilang. Jawab Tio. Apa yang di dalam itu teman kamu? Jika benar kalian harus kami tahan. Salah kami apa? Balas Sukma. Temanmu sudah membawa barang yang tidak pantas untuk wilayah ini. Jawab laki-laki itu. Seseorang yang seperti prajurit itu melemparkan sebuah keris. Seseorang yang seperti prajurit itu melemparkan sebuah kertas yang tertulis seperti mantra-mantra. Tapi entah mantra apa itu. Itu adalah sebuah pesan dari kerajaan musuh kami. Dan temanmu Aldi itu pasti akan berbuat tidak baik untuk wilayah ini. Dan kami akan eksekusi temanmu itu. Ucap sosok prajurit itu dengan nada yang tinggi. Sukma tidak percaya akan menjadi seperti ini. Dia sudah ketakutan dan berlindung di belakang Tio. Jika kalian mau membunuh teman kami, kalian harus melawanku dulu. Ucap Tio dengan serius. Kamu berani menantang bangsa kami? Memangnya apa yang kamu bisa? Ucap remeh prajurit itu. Prajurit itu memanggil 2 pengawalnya untuk menyerang Tio. Tanpa pikir-pikir panjang, Tio merapalkan ajian tapak hitam dan mengarahkan telapak tangannya kepada 2 pengawal tersebut. Dan brak! Kedua pengawal tersebut terpental hingga jauh. Dan seketika dia tak sadarkan diri. Tapak hitam adalah salah satu ajian yang menggunakan tenaga dalam dan memusatkan telapak tangannya ke targetnya. Hampir sama dengan pukulan jarak jauh. Tetapi tapak hitam menggunakan telapak tangannya, bukan kepalan tangannya. Kau benar-benar menantangku. Laki-laki besar itu tidak terima jika anak buahnya dikalahkan. Dan langsung menyerang secara fisik. Mereka berduel jual beli pukulan. Tetapi Tio kewalahan melawannya. Karena dari fisik Tio kalah jauh. Dan postur tubuhnya juga kalah jauh. Tio hanya bisa bertahan dan sesekali membalas serangan. Cuma segitu kemampuanmu bocah. Ledek prajurit itu. Prajurit itu berhenti menyerang dan dia mengambil sebuah keris di belakang pinggangnya. Dia mengeluarkan keris dari warangkannya. Prajurit itu langsung melesat menghunuskan kerisnya ke arah Tio. Awas mas Tio! Teriak Sukma. Saat keris hampir mengenai dadanya, secara refleks Tio menangkisnya menggunakan jarum pemberian simbahnya. Oh, ternyata kau juga memiliki pusaka, ucap prajurit itu. Gak usah banyak bicara, jawab Tio serius. Sekarang Tio yang mulai menyerang. Mereka sekarang hampir imbang. Keris prajurit itu beradu dengan jarum Tio. Karena pusaka mereka sama-sama kuatnya, menimbulkan suara yang sangat keras. Hampir seperti besi beradu. Saat pertahanan Tio kebuka, keris prajurit itu menancap ke dada Tio. Mas Tio! Teriak Sukma sambil menangis. Sukma menghampiri Tio untuk membantunya. Kau juga harus mati,
ucap prajurit itu. Prajurit tersebut mencabut kerisnya dari dada Tio. Tio benar-benar kesakitan. Prajurit itu langsung mengarahkan kerisnya lagi ke arah Sukma. Saat sudah mau menancap di kepala Sukma, tiba-tiba prajurit itu terpental akibat sebuah pukulan yang sangat keras. "Kau sudah kelewatan, Jenderal. Apa yang kau lakukan?" ucap makhluk itu dengan suara yang berat. Siapakah sosok ini? Apakah seorang raja? "Maafkan jenderalku, Tuan Putri. Nanti akan aku hukum seberat-beratnya." "Tuan Putri? Siapa yang kamu maksud? Dan siapa kamu?" "Aku adalah Lamtasari, penunggu pusaka keris kakak keris Ireng Putih." Lamtasari, sosok makhluk berwujud singa bersayap. Tubuhnya sebesar mobil truk, matanya saja sebesar piring yang besar. Dia disuruh seseorang pertapa untuk menjaga keris Ireng Putih sampai keturunannya datang mengambilnya. "Baik Tuan Putri, akan aku jelaskan kenapa aku memanggilmu Tuan Putri. Karena kamu memakai gelang yang tertulis sebuah nama, yaitu Rama Amarta. Kamu wanita yang ditakdirkan untuk mendampingi Tuan Rama. Segera Tuan Putri pergi dari tempat ini dan bawa teman Tuan Putri yang ada di dalam gua itu." "Aku masih bingung apa yang kamu maksud. Dan ini adalah gelang pemberian simbahku," jawab Sukma kebingungan. "Segera pergi Tuan Putri. Karena ini alam jin, bukan alam manusia." "Sejak kapan ini di alam jin? Dan bagaimana dengan temanku?" "Tanpa kalian sadari, kalian saat menyeberangi sungai, kalian sudah memasuki alam jin. Dan untuk teman Tuan akan diselamatkan oleh seseorang. Cepat, Tuan Putri naik." "Aku tidak bisa membawa dua temanku ini," ucap Sukma kebingungan. "Mereka akan dibawa sama anak buahku." "Tuan Putri, cepat naik." Sukma menaiki Lamtasari dan terbang menuju perbatasan portal gaib. Sampai di dekat sungai, Sukma sudah mendapati Tio dan Aldi tergeletak di tanah. "Saya pergi dulu Tuan Putri. Maaf, saya cuma bisa membantu sampai sini," ucap Lamtasari. Sukma hanya terdiam melihat sosok singa bersayap itu pergi. Dan Sukma bingung apa yang harus dia perbuat. Melihat kedua temannya tidak berdaya, Sukma hanya bisa menangis di sebelah temannya. Tak lama, Dika dan Anika datang. Mereka berdua kaget melihat kedua temannya tak berdaya. "Mbak Sukma, apa yang terjadi? Kenapa Mas Aldi dan Mas Tio bisa sampai kayak gini?" tanya Anika panik. Dan lagi, Sukma hanya bisa terdiam dan menangis. Anika menghampiri Sukma dan memeluknya. Sedangkan Dika mematung melihat kondisi Tio yang berlumuran darah di dadanya. Tio tersadar, tetapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Karena luka yang dialami sangat parah. "Mas Tio, jangan bergerak dulu. Mas Dika, ayo kita pulang saja dan membawa Mas Tio ke rumah sakit," ucap Sukma. Tanpa pikir panjang, Dika menggendong Aldi. Anika dan Sukma membopong Tio. Mereka berjalan menuju ke tenda. Banyak sosok yang memperhatikan mereka. Sesampai di tenda, sudah ada sosok berwujud kera yang memakai mahkota. Tetapi yang bisa melihat hanyalah Sukma saja. "Siapa kamu? Mau apa kamu?" teriak Sukma. Dika dan Anika yang tidak bisa melihat. Mereka berdua kebingungan mendengar Sukma berteriak. "Mbak, kamu bicara sama siapa?" tanya Anika. Lagi dan lagi Sukma hanya terdiam. "Anika, letakkan Tio dulu." "Mbak, mau apa?" Dia meletakkan Tio ke tanah dan melangkah menuju ke sosok itu. Wajah Sukma sudah dibanjiri air matanya. Tatapannya serius. "Nika, kenapa dengan Sukma?" Dika bertanya sama Anika. "Gak tahu Mas, ini kayaknya salah satu dari kita ada yang melakukan kesalahan." "Cegah Sukma mendekati makhluk itu," ucap lirih Tio. "Makhluk apa yo? Kami nggak melihat apa-apa yo." "Sudah, hentikan saja." Dika dan Anika langsung menahan Sukma. "Sukma, sudah, berhenti. Biar aku saja." Tio merapalkan sebuah mantra. Dia memegang pusaka jarum itu lagi.
Dengan badannya sudah tidak berdaya, Tio masih memaksakan dirinya untuk berdiri. Luka bekas tusukan keris masih mengeluarkan darah. "Mas Tio, sudah mas, biarkan Sukma saja," ucap Sukma sambil menangis melihat perjuangan Tio untuk melindungi teman-temannya. Seketika, Dika dan Anika juga meneteskan air matanya. Padahal mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Moto batinku, ya moto batinmu," ucap Tio. Seketika, Dika dan Anika bisa melihat sosok itu. Mereka langsung ketakutan dan mematung. Tanpa aba-aba, Tio langsung melemparkan jarum yang dia pegang ke arah makhluk itu. Jarum itu melaju kencang, tetapi dengan mudah makhluk itu menangkisnya. Tio sudah tidak bisa apa-apa. Dia terjatuh ke tanah dan memuntahkan darah. "Mas Tio!" Anika yang di dekat Tio berteriak. Saat Anika berteriak, Aldi tersadar dan dia mengamati apa yang terjadi. Melihat Tio sudah tak berdaya, Aldi langsung menghampiri Tio dan memeluk Tio. "Aku yang salah," ucap Aldi sambil menangis. Semua berkumpul di dekat Tio. Mereka sudah tidak memikirkan makhluk yang ada. Mereka meratapi keadaan Tio. Tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. "Tio! Dika! Aldi! Kalian di mana?" Dika yang mengenali suara itu langsung menyahut. "Kami ada di sini, Ram." "Di mana Rama berada?" Simbahnya Rama mulai bercerita. "Dahulu di zaman kerajaan ada seorang pertapa yang bisa pergi ke semua zaman, baik zaman dulu, zaman masa depan. Dia bernama Dario Amerta dan dia adalah leluhur kita. Jadi di setiap nama dari keluarga kita pasti ada kata Amerta di belakangnya. Itu cuma nama biasa yang artinya kehidupan. Dan di keluarga kita tidak ada yang memiliki kekuatan atau ajian-ajian. Keluarga kita hanya keluarga biasa yang menjunjung tinggi warisan leluhur. Tetapi dari keluarga kita ada 2 orang yang istimewa. Mereka adalah titisan dari tokoh di pewayangan, yaitu Tirta Amerta, titisan dari Puntadewa. Dan yang kedua yaitu kamu, Rama Amerta, titisan dari Janoko. Warangga keris dan gelang yang kamu pakai itu benda yang berasal dari zaman pewayangan. Tulisan Sukma yang ada di gelangmu itu adalah wanita yang ditakdirkan untuk mendampingimu. Terus, Pak Lek Rojak ini, ya ampun Ram, masa kamu lupa? Pak Lek itu suami dari bulekmu. Pak Lek baru pulang dari kerja di luar negeri. Saat Pak Lek berangkat, kamu lo juga mengantarkan Pak Lek." Rama baru ingat kalau dulu Rama pernah diajak ke bandara untuk mengantar seseorang. Ya jelas lupa. Waktu itu Rama masih berumur 5 tahun. "Mbah, lalu kerisnya ada di mana?" tanya Rama lagi. "Ada di Alas Purwo. Dan sekarang kamu harus segera mengambilnya karena sudah ada makhluk yang mengincar keris itu," ucap simbah Rama. "Wah, ini kan jauh, Mbah. Alas Purwo ada di Jawa Timur, sedangkan Rama ada di Jawa Tengah," balas Rama. Lalu bapaknya Rama berdiri membawa kerisnya, berjalan menuju ke batu yang sangat besar di sebelah pendopo. "Rama, kesini, duduk di atas batu ini dan bawa warangka itu." Tanpa bertanya, Rama menuruti perkataan bapaknya. Rama duduk bersila dan memejamkan matanya. Rama mendengar bapaknya mengeluarkan kerisnya dan membacakan mantra, entah mantra apa itu. Setelah selesai, bapaknya menghunuskan kerisnya ke batu tersebut. Saat terdengar benturannya, seakan Rama merasakan terbang. Rama membuka matanya. Ternyata Rama sudah berada di depan sebuah gapura yang tertulis Alas Purwo. "Loh, aku kok sudah ada di sini?" ucap Rama kebingungan. Rama sendirian dan tanpa pikir panjang, Rama segera memasuki kawasan Alas Purwo tersebut. Saat di kantor pengelola ada satu mobil terparkir di sana.
Rama berpikir itu pasti mobil yang dibawa teman-temannya. Langsung saja Rama memasuki wilayah hutan itu untuk mencari mereka berada di mana. Sepanjang Rama berjalan, banyak sosok-sosok yang memperhatikan Rama, mulai dari kuntilanak, siluman, jin, dan sejenisnya. Tetapi mereka tidak berani mendekat atau mengganggu Rama. Sebenarnya Rama takut, tetapi Rama hiraukan rasa takut itu. Saat sudah memasuki hutan agak jauh, Rama memanggil teman-temannya. "Dika, Dio!" Setelah Rama berteriak, beberapa saat kemudian ada balasan. "Rama, kami ada di sini!" Teriakan balasan. Rama langsung menghampiri suara itu. Benar, itu mereka. Tapi yang Rama khawatirkan terjadi. Persis seperti yang ada di mimpinya. Tio tergeletak tak berdaya. Mulutnya berceceran darah dan ada luka di dadanya. "Ada apa dengan Tio? Kenapa bisa sampai begini?" tanya Rama. "Mas Tio bertarung dengan penghuni wilayah sini," ucap Sukma. "Kamu siapa? Kenapa ada wanita-wanita ini? Katanya kalian cuma bertiga saja," tanya Rama kepada kedua temannya. "Aku Sukma, Mas. Dan ini, apa Mas Rama?" "Iya, aku Rama." "Sukma? Aku tidak asing dengan namamu." Belum sempat Sukma membalas pertanyaan Rama, tiba-tiba angin kencang datang. Ada sosok besar yang menghampiri Rama. Ya, betul, itu Lamtasari, seekor singa bersayap yang sangat besar. "Selamat datang Tuan. Sudah ratusan tahun kami menunggu Tuan. Dan terima kasih Hanoman sudah menjaga mereka." "Hanoman?" Rama tidak menyadari bila ada sosok kera bermahkota di belakangnya. "Lamtasari, kenapa dengan teman-temanku? Dan siapa yang menyerang temanku?" tanya Rama. "Maaf Tuan, itu kesalahan anak buahku. Dan dia sudah aku hukum. Mari Tuan, semua sudah menunggumu," ajak Lamtasari. "Tidak, sebelum temanku selamat, aku tidak mau ikut denganmu," jawab Rama. "Baik Tuan, akan aku sembuhkan temanmu." Lamtasari mengambil botol kecil dari balik sayapnya. Botol itu terbuat dari kayu. "Oleskan cairan ini pada lukanya, nanti dia akan pulih seperti semula," ucap Lamtasari. Rama mengambil botol itu dan mengoleskan di dadanya. Tio. Saat Rama oleskan, ada cahaya biru terang yang bersinar dan lukanya Tio menutup seketika. Tetapi dia belum sadar. "Sudah Tuan, cepat ikut dengan segera. Ambil keris itu karena ada sosok yang mengincarnya," ucap Lamtasari. "Baik, saat aku ikut denganmu, tolong jaga teman-temanku," ucap Rama. "Tenang Tuan, di sini ada Tuan Hanoman. Tidak ada makhluk yang berani melawan Tuan Hanoman." Lalu Rama menaiki tubuh Lamtasari untuk mengambil sebuah keris. "Ayo Lamtasari. Tuan Putri, kamu juga harus ikut. Karena keris ireng putih hanya bisa diambil dengan kekuatan kedua gelang itu," ucap Lamtasari. Rama melihat gelang wanita yang bernama Sukma itu. Benar, ada gelang yang mirip dengan punya Rama, tetapi warnanya hitam, sedangkan punya Rama berwarna putih. "Ayo Mbak, biar cepat selesai," ajak Rama pada Sukma. "Baik Mas," jawab Sukma dan menaiki Lamtasari. Mereka berdua terbang menuju sebuah pura yang di sana sudah banyak prajurit-prajurit zaman dulu. Saat mereka datang, mereka semua memberi hormat kepada Rama dan Sukma. "Tuan, cepat ambil keris itu," perintah Lamtasari. "Di mana kerisnya? Saya tidak melihat," tanya Rama bingung. "Itu Tuan, tertancap di batu besar itu." Rama menghampiri batu itu. Memang ada gagang keris di sana dan Rama memegang keris itu. Gelang yang Rama pakai menyala biru terang dan warangka yang Rama selipkan di pinggangnya bergetar hebat, seolah merespon dengan keberadaan keris itu. Lalu Rama tarik keris itu, tetapi sangat keras. Sulit untuk menarik keris yang tertancap di batu tersebut. "Tuan, ajak Tuan Putri untuk menariknya,"
Karena hanya dengan bertemunya gelang yang kalian pakai, keris itu bisa dicabut. Ucap Lamtasari. Mbak, mohon kesini. Bantu aku untuk menarik keris ini. Ucap Rama. Baik mas. Sukma mendekat ke arah Rama. Lalu mereka berdua memegang gagang keris itu. Dengan mudah keris itu keluar dengan sendirinya. Menyala terang keris itu. Bilahnya berwarna hitam. Dan di tengahnya berwarna putih. Saat melihat keris itu, sungguh sejuk hati Rama. Seolah Rama memiliki kekuatan dan pengetahuan yang tinggi. Lalu Rama memasukkan keris itu ke dalam warangka. Terima kasih mbak, sudah membantuku. Ucap Rama. Iya mas, sama-sama. Jawab Sukma. Tuan, tugasku sudah selesai. Dan kami akan kembali di mana seharusnya kami berada. Karena tugas kami hanya untuk menjaga pusaka itu. Dan Tuan Hanuman yang akan meneruskan tugasku. Iya, saya juga terima kasih. Dan saya meminta maaf apa yang telah diperbuat dengan temanku Aldi. Saat di perjalanan menuju ke pura, Sukma menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah Rama mendapatkan keris itu, Lamtasari pamit untuk kembali ke asalnya. Dan Rama juga kembali di mana teman-temannya berada. Di sana Hanuman sudah tidak ada. Hanya ada teman-temannya yang sudah tertidur semuanya. Rama duduk di depan tenda karena tidak mau mengganggu tidur teman-temannya. Rama mengeluarkan rokok lalu menyalakannya. Mbak Sukma tidak tidur. Ucap Rama membuka obrolan dengan Sukma yang sedang sibuk memberi selimut kepada Anika. Tidak mas, aku tidak bisa tidur. Kenapa mbak? Apa ada yang masih mbak pikirkan? Tanya Rama lagi. Iya mas, ada. Apa yang mbak pikirkan? Tentang gelang ini? Iya mas, di gelangku tertulis nama mas. Dan di gelang mas tertulis nama aku. Setelah Rama mendengar perkataan Sukma, Rama baru sadar jika gelangnya tertulis nama Sukma. Apa namanya mbak? Sukma Srikandi? Tanya Rama. Iya mas, dan namanya mas Rama Amarta kan? Iya mbak, benar sekali itu namaku. Nanti akan saya tanyakan sama simbahku mbak. Mbak gak usah khawatir. Rama dan Sukma mengobrol sampai pagi dan mempersiapkan sarapan untuk teman-temannya. Setelah sarapan matang, Rama membangunkan semua teman-temannya. Hanya Tio yang masih belum bisa berdiri karena tenaganya benar-benar terkuras karena menahan luka yang cukup fatal. Tetapi untungnya Lamtasari menyembuhkannya. Setelah mereka semua sarapan, mereka bersiap untuk pulang. Tio Rama gendong karena dia belum bisa berjalan. Saat sampai di kantor pengelola, di sana sudah ada satu petugas yang kemarin. Loh, mas, temannya kenapa? Tanya petugas itu. Oh, kemarin kepleset di sungai pak, saat ambil air. Jawab Aldi berbohong. Kok sekarang laki-lakinya ada 4, kemarin kan 3? Tanya petugasnya lagi. Iya pak, tadi malam dia nyusul kami. Jawab Aldi lagi. Oh gitu mas. Ya udah kalau pulang hati-hati yo mas. Iya pak, terima kasih atas semuanya yo pak. Kami pergi dulu. Jawab Aldi lagi. Lalu mereka semua masuk dalam mobil dan berjalan pulang. Bersambung. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.